Pasal 85. Dan Raja Arad, orang Kanaan, yang tinggal di selatan, mendengar bahwa orang Israel telah datang karena mengirim mata-mata. Dia menyusun pasukannya untuk berperang melawan orang Israel. Bani Israel sangat gentar kepadanya, karena dia memiliki tentara yang sangat besar dan kuat. Maka Bani Israel memutuskan untuk kembali ke Mesir. Bani Israel berbalik kira-kira sejauh 3 hari perjalanan jauhnya, hingga ke Moserot Bini Yaakan, sebab mereka sangat gentar terhadap Raja Arad. Bani Israel tidak mau kembali ke tempat mereka dan tetap tinggal di Bini Yaakan selama 30 hari. Ketika anak-anak Lewi melihat bahwa Bani Israel tidak mau berbalik, mereka cemburu demi Yahweh. Mereka bangkit dan berperang melawan orang Israel saudara mereka, dan membunuh daripadanya banyak orang, dan memaksa mereka kembali ke tempat mereka, Gunung Hor. Ketika mereka kembali, Raja Arad masih terus menyusun pasukannya untuk berperang melawan orang Israel. Maka Israel mengikrarkan sumpah, katanya, "Jika engkau menyerahkan orang-orang ini ke dalam tanganku, maka aku akan menghancurkan kota-kota mereka hingga musnah." Dan Yahweh mendengarkan seruan Israel. Dia menyerahkan orang Kanaan ke dalam tangan mereka. Dia menghancurkan mereka dan kota-kotanya hingga musnah. Dan dia menyebut nama tempat itu Korma. Bani Israel berjalan dari Gunung Hor dan memasang kemahnya di Obot. Mereka berjalan dari Obot dan berkemah di Abarim di perbatasan Moab. Bani Israel mengirim pesan kepada Moab, katanya, "Biarkanlah kami sekarang melintasi negerimu ke tempat kami." Tapi Bani Moab tidak mengizinkan Bani Israel melintasi negeri mereka. Karena Bani Moab sangat takut jika Bani Israel akan melakukan kepada mereka seperti yang telah diperbuat Sihon, raja orang Amori, kepada mereka, yang telah merampas negeri mereka dan membunuh banyak orang dari mereka. Karena itu Moab tidak mengizinkan orang Israel melintasi negerinya. Dan Yahweh memerintahkan Bani Israel firman-Nya, "Engkau tidak boleh berperang melawan Moab." Maka orang Israel menyingkir dari Moab. Bani Israel berjalan dari perbatasan Moab, dan mereka tiba di sisi lain dari Arnon, perbatasan Moab, antara Moab dan orang Amori. Dan mereka memasang kemahnya di perbatasan Sihon, raja orang Amori, di padang gurun Kedemot.
Bani Israel mengirim para utusan kepada Sihon, raja orang Amori, katanya, "Biarkanlah kami berjalan melintasi negerimu. Kami tidak akan menyimpang ke ladang-ladang ataupun ke kebun-kebun anggur. Kami akan berjalan di jalan raya raja hingga kami melewati perbatasanmu." Tapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel untuk lewat. Maka Sihon mengumpulkan seluruh orang Amori dan pergi ke padang belantara untuk menyongsong Bani Israel. Dia berperang melawan Israel di Yahas. Dan Yahwe menyerahkan Sihon, raja orang Amori, ke dalam tangan Bani Israel. Israel memukul seluruh pasukan Sihon dengan mata pedang dan membalaskan orang Moab. Bani Israel menduduki negeri Sihon, mulai dari Aram hingga Yabok, hingga kepada Bani Amon, dan mereka mengambil seluruh jarahan dari kota-kota. Israel merebut seluruh kota-kota ini, dan Israel tinggal di semua kota-kota orang Amori. Seluruh Bani Israel memutuskan untuk berperang melawan Bani Amon, untuk merebut negeri mereka juga. Maka Yahwe berfirman kepada Bani Israel, "Jangan mengepung Bani Amon, juga jangan memancing peperangan melawan mereka, karena aku tidak akan memberikan apa-apa dari negeri mereka." Dan Bani Israel mendengarkan firman Yahwe dan tidak berperang melawan Bani Amon. Bani Israel berpaling dan pergi ke arah Basan, ke negeri Og raja Basan. Dan Og raja Basan keluar untuk menyongsong orang Israel dalam peperangan. Ada bersamanya banyak orang gagah berani dan pasukan yang sangat kuat dari orang Amori. Og raja Basan adalah seorang yang sangat kuat, namun Naaron putranya luar biasa kuat, bahkan lebih kuat daripada dirinya. Og berkata dalam hatinya, "Lihatlah sekarang, seluruh perkemahan Israel memenuhi daerah seluas 3 parsa. Sekarang akan aku pukul mereka sekaligus tanpa pedang atau tombak." Og mendaki ke gunung Yahas dan mengambil di sana sebuah batu besar, panjangnya 3 parsa. Dia menaruhnya di atas kepala dan hendak melemparkannya ke atas perkemahan Bani Israel untuk memukul semua orang Israel dengan batu itu. Maka malaikat Yahwe datang dan menusuk batu di atas kepala Og. Batu itu menimpa leher Og, sehingga Og jatuh ke atas tanah karena beratnya batu di atas lehernya. Pada waktu itu Yahwe berfirman kepada Bani Israel, "Jangan takut kepadanya, karena aku telah memberikan dia dan seluruh pasukannya dan seluruh negerinya ke dalam tanganmu. Dan engkau harus melakukan kepadanya seperti yang engkau lakukan kepada Sihon." Dan Mose pergi kepadanya dengan sedikit Bani Israel. Mose memukul Og dengan tongkat di pergelangan kakinya dan membunuh dia.
Bani Israel selanjutnya mengejar anak-anak Og dan seluruh pasukannya, dan mereka mengalahkan dan menghancurkannya hingga tidak ada yang tersisa dari mereka. Moses selanjutnya mengirim beberapa orang Bani Israel untuk memata-matai Ya'aser, karena Ya'aser adalah kota yang sangat terkenal. Para mata-mata ini pergi ke Ya'aser dan menjelajahinya. Mata-mata ini percaya kepada Yahweh, dan mereka berperang melawan orang-orang Ya'aser. Orang-orang ini merebut Ya'aser dan desa-desanya. Yahweh menyerahkannya ke dalam tangan mereka, dan mereka mengusir orang Amori yang ada di sana. Bani Israel merebut negeri dua raja orang Amori, 60 kota yang ada di seberang Yarden, mulai dari tepi sungai Arnon hingga ke gunung Hermon. Bani Israel berjalan dan tiba di lembah Moab yang ada di sisi Yarden ini, di dekat Yeriko. Bani Moab mendengar semua malapetaka yang telah diperbuat Bani Israel kepada dua raja orang Amori, kepada Sihon dan Og. Maka seluruh orang-orang Moab sangat ketakutan kepada orang Israel. Para tua-tua Moab berkata, "Lihatlah, dua raja orang Amori, Sihon dan Og, yang lebih kuat dari semua raja-raja di bumi, tidak dapat berdiri melawan Bani Israel. Lalu bagaimana kita dapat berdiri di hadapan mereka? Sesungguhnya mereka telah mengirim pesan sebelumnya untuk melintasi negeri kita dalam perjalanan mereka, dan kita tidak mengizinkan mereka. Sekarang mereka akan berbalik kepada kita dengan pedang mereka yang berat dan menghancurkan kita." Dan Moab sangat cemas karena Bani Israel. Mereka sangat gentar kepadanya, dan mereka berunding bersama-sama apa yang harus diperbuat kepada Bani Israel. Para tua-tua Moab memutuskan dan mengambil salah seorang dari mereka, Balak bin Sipor, orang Moab, dan menjadikan dia raja atas mereka pada waktu itu. Balak seorang yang sangat berhikmat. Para tua-tua Moab bangkit dan mengirim pesan kepada Bani Midian untuk berdamai dengan mereka. Karena peperangan besar dan permusuhan ada di antara Moab dan Midian pada waktu itu, sejak zaman Hadad bin Bedad, Raja Edom, yang memukul Midian di padang Moab hingga hari itu. Bani Moab mengirim pesan kepada Bani Midian, dan mereka mengadakan perdamaian dengan mereka. Para tua-tua Midian datang ke negeri Moab untuk mengadakan perdamaian mewakili Bani Midian. Para tua-tua Moab berunding dengan tua-tua Midian apa yang harus diperbuat untuk menyelamatkan nyawa mereka dari Israel. Dan seluruh Bani Moab berkata kepada para tua-tua Midian, "Maka sekarang Bani Israel menjilat semua yang ada di sekitar kita, seperti lembu menjilati rumput di padang, karena beginilah mereka berbuat kepada dua raja, orang Amori yang lebih kuat daripada kita."
Dan para tua-tua Midian berkata kepada Moab, "Kami telah mendengar bahwa pada waktu Sihon raja orang Amori berperang melawan engkau, ketika dia mengalahkan engkau dan merebut negerimu, dia telah memanggil Beor bin Yaneas dan Bileam putranya dari Aram Naharayim, dan mereka datang dan mengutuk engkau. Karena itulah tangan Sihon menang atas kamu, sehingga dia merebut negerimu. Maka sekarang, panggillah juga Bileam putranya, karena dia masih tinggal di negerinya. Dan berikanlah kepadanya upahnya, supaya dia datang dan mengutuk semua orang-orang yang engkau takuti." Maka para tua-tua Moab mendengar hal ini, dan itu menyukakan mereka untuk memanggil Bileam bin Beor. Maka Balak bin Sipor, raja Moab, mengirim para utusan kepada Bileam, katanya, "Lihatlah, ada orang-orang yang keluar dari Mesir. Lihatlah, mereka menutupi muka bumi, dan mereka tinggal di hadapanku. Maka sekarang, datanglah dan kutuklah orang-orang ini bagiku, karena mereka terlalu perkasa bagiku. Barangkali aku dapat menang untuk berperang melawan mereka dan mengusir mereka, karena aku mendengar bahwa dia yang engkau berkati akan diberkati, dan dia yang engkau kutuk akan terkutuk." Maka para utusan Balak pergi kepada Bileam dan membawa Bileam untuk mengutuk orang-orang yang berperang melawan Moab. Bileam datang kepada Balak untuk mengutuk Israel, namun Yahwe berfirman kepada Bileam, "Jangan kutuk orang-orang ini, karena mereka itu diberkati." Balak mendesak Bileam hari demi hari untuk mengutuk Israel. Tapi Bileam tidak mendengarkan Balak, karena firman Yahwe yang telah dia firmankan kepada Bileam. Dan ketika Balak melihat bahwa Bileam tidak mau menyetujui keinginannya, dia bangkit dan pulang. Dan Bileam juga kembali ke negerinya, dan dia pergi dari sana ke Midian. Bani Israel berjalan dari lembah Moab dan memasang kemahnya di dekat Yarden, mulai dari Bet Hayesimot hingga ke Abel Hashittim di ujung lembah Moab. Ketika Bani Israel tinggal di lembah Sitim, mereka mulai melakukan pelacuran dengan anak-anak perempuan Moab. Bani Israel mendekati Moab, dan Bani Moab memasang kemahnya berseberangan dengan perkemahan Bani Israel. Bani Moab takut kepada Bani Israel. Maka Bani Moab mengambil seluruh putri-putri mereka dan istri-istri mereka yang cantik dan berpenampilan elok, dan mendandani mereka dengan emas dan perak dan pakaian yang mahal-mahal. Bani Moab mendudukkan perempuan-perempuan itu di pintu-pintu kemah mereka, supaya Bani Israel dapat melihatnya dan berpaling kepada mereka, dan tidak berperang melawan Moab. Seluruh Bani Moab melakukan hal ini kepada Bani Israel. Dan setiap orang menaruh istrinya dan putrinya di pintu kemahnya. Maka seluruh Bani Israel melihat perbuatan Bani Moab. Dan Bani Israel berpaling kepada putri-putri Moab
dan mengingini mereka, dan mereka menghampirinya. Dan terjadilah ketika seorang Ibri datang ke pintu kemah Moab, dan melihat seorang anak perempuan Moab, dan mengingini dia di dalam hatinya, dan berbicara dengannya di pintu kemah yang dia inginkan. Sementara mereka berbincang-bincang, maka orang laki-laki pemilik kemah itu akan keluar dan mengatakan kepada orang Ibri kata-kata ini, "Sesungguhnya engkau tahu bahwa kita adalah saudara. Kami semua adalah keturunan Lot dan keturunan Abraham saudaranya. Lalu mengapakah engkau tidak tinggal bersama kami? Dan mengapakah engkau tidak mau memakan roti kami dan korban kami?" Dan ketika Bani Moab telah membujuk dia dengan kata-kata mereka dan memikatnya dengan kata-kata pujian, mereka pun mendudukkan dia di kemah dan memasak dan berkorban baginya. Maka dia memakan korban mereka dan roti mereka. Mereka memberinya anggur dan dia minum dan menjadi mabuk. Mereka menempatkan di hadapan gadis yang cantik, dan dia berbuat kepadanya seperti yang dia sukai, karena dia tidak tahu apa yang sedang dia perbuat, karena dia telah minum banyak anggur. Demikianlah diperbuat Bani Moab kepada Yisrael di tempat itu di lembah Sitim. Maka amarah Yahwe menyala-nyala terhadap Israel karena hal ini, dan dia mengirim wabah ke antara mereka, dan di sana mati dari orang Israel 24.000 orang. Di sana ada seorang laki-laki dari anak-anak Simeon yang bernama Simri bin Salu, yang berhubungan dengan orang Midian, Kosbi Batsur, raja Midian, di depan mata seluruh Bani Israel. Maka Imam Pinehas bin Elasar bin Aharon melihat hal yang jahat ini diperbuat Simri. Dia mengambil tombak dan bangkit dan mengejar mereka, dan menikam keduanya dan membunuh mereka. Maka wabah itu berhenti dari Bani Israel. Pasal 86. Pada waktu itu sesudah wabah, Yahwe berfirman kepada Mose dan kepada Imam Eleazar bin Aharon firman-Nya, "Hitunglah jumlah seluruh Bani Israel, mulai dari yang berumur 20 tahun ke atas, semua yang dapat pergi dalam pasukan." Mose bin Eleazar menghitung Bani Israel menurut kaum keluarga mereka, dan jumlah seluruh Israel ada 700.730. Jumlah anak-anak Lewi, mulai yang berusia 1 bulan ke atas, ada 23.000. Dan di antaranya semuanya ini, tidak ada seorang pun yang pernah dihitung Mose dan Aharon di padang gurun Sinai. Karena Yahwe telah berkata bahwa mereka akan mati di padang belantara, jadi mereka semuanya telah mati, dan tidak ada satupun yang tersisa kecuali Kaleb bin Yepuneh dan Yehosua bin Nun. Dan sesudah waktu itulah Yahwe berfirman kepada Mose, "Katakan kepada Bani Israel
untuk membalaskan kepada Midian atas saudara-saudara mereka Bani Israel. Dan Mose melakukannya. Bani Israel memilih dari antara mereka 12.000 orang, 1.000 orang dari setiap suku, dan mereka pergi ke Midian. Dan Bani Israel berperang melawan Midian, dan mereka membunuh setiap laki-laki, juga 5 pemimpin Midian, dan Bileam bin Beor juga mereka bunuh dengan pedang. Bani Israel mengambil istri-istri orang Midian sebagai tawanan bersama anak-anak mereka dan ternak mereka dan semua milik kepunyaan mereka. Mereka mengambil seluruh jarahan dan seluruh rampasan, dan mereka membawanya kepada Mose dan Elasar di lembah Moab. Mose dan Elasar dan seluruh pemimpin umat pergi menyongsong mereka dengan sukacita. Mereka membagi-bagikan seluruh jarahan Midian. Bani Israel telah membalaskan kepada Midian atas saudara-saudara mereka Bani Israel.